Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Ciri-ciri manusia. Ciri-ciri manusia ya seperti itu, berkaki dua, bertangan dua, berdiri. Ya seperti itu. Ada ciri-ciri manusia yang lain, dan ini hanya diri manusia itu sendiri yang tahu. Manusia itu bisa lebih rendah daripada hewan dan bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Bagaimana manusia bisa disebut derajatnya lebih rendah daripada hewan dan bisa lebih tinggi daripada malaikat? Karena manusia itu adalah persinggahan. Dia berada di tengah-tengah antara bawah dan atas. Kita sebut saja bawah dan atas. Ya, bawah dan atas. Walaupun bawah dan atas itu hanya diri masing-masing yang tahu di mana letak bawah dan atas itu. Mengapa aku sebagai manusia ini ada? Sehingga aku merasa aku memiliki tubuh, aku memiliki pemikiran, aku memiliki perasaan. Sehingga yang berpikir ini seolah-olah adalah aku. Yang merasa ini seolah-olah adalah aku. Ada rasa, ada pemikiran, dan ada pelaku yang berpikir dan yang merasa. Itu hanya seolah-olah saja. Di dalam satu wujud manusia itu ada pikiran, di sana ada tubuh, dan juga di sana ada dirinya sendiri yang mengalami dirinya sendiri sebagai ciptaannya sendiri. Segala sesuatu serba dirinya sendiri, dan dirinya sendiri yang mengalami dirinya sendiri sebagai ciptaannya sendiri. Dia menyadari siapa dirinya sendiri. Seharusnya inilah yang disebut dengan manusia. Ini bukan hanya sekedar konsep, teori, sampah pikiran, karena ini bisa direalisasikan oleh diri sendiri. Mungkin kita juga akan berkata, oh ternyata Tuhan itu hanya di dalam pikiranku sendiri. Tuhan yang selama ini yang aku percayai itu hanya ilusi dari pikiranku sendiri, karena aku belum merealisasikan diriku sendiri. Dan kalaupun aku berkata aku adalah Tuhan, yang berkata itu pun juga bukanlah aku. Iya toh. Mungkin kita juga akan berkata, oh inilah yang dimaksud dengan konsep anak Tuhan. Siapa anak Tuhan dan Bapak Tuhan? Itu adalah satu pelaku. Satu pelaku. Ketika konsep ini dibenturkan dengan konsep yang lain, sedangkan konsep yang lain itu berkata Tuhan itu tidak pernah beranak dan diperanakkan, maka ya akan terjadi sebuah pertentangan. Pertentangan itu terjadi karena konsep yang dia terima di dalam pikiran itu belum terrealisasi oleh diri masing-masing. Akhirnya konsep melawan konsep, ya tawuran.
konsep yang berbeda terjadi karena si penggagas konsep manusianya berbeda, pola pikirnya pun juga berbeda. Tapi ketika keperbedaan konsep itu terrealisasi, ya sama. Makanya di luar banyak sekali tawuran-tawuran. Yang satu berkata aku yang benar, yang lain berkata aku yang benar, yang lain lagi berkata aku yang benar. Ya wes, ndak apa-apa, buat lucu-lucuan saja. Ada lagi istilah yang horor, yaitu kafir dan domba tersesat. Apakah keduanya ini ada perbedaan? Apa yang digunakan untuk standar sehingga seseorang itu dikatakan tidak kafir atau tidak sebagai domba tersesat? Apakah standar penentu itu ada di dalam pikiran, sehingga ketika pikiran berkata merespon sebuah tindakan manusia yang tidak sesuai dengan kebenarannya, lalu pikiran itu merespon ini adalah kafir, ini adalah domba tersesat? Apakah standar kebenaran itu ada di dalam pikiran? Kalau standar kebenaran itu berada di dalam pikiran, maka semuanya ya tawuran. Bahkan yang berlabel sama pun tawuran, hanya karena sebuah kebenaran pikiran. Apalagi yang tidak berlabel sama. Banyak kekacauan di sana sini hanya disebabkan oleh kebenaran pikiran. Maka ya wes seperti itu. Kembali hanya buat lucu-lucuan saja. Inilah ciri-ciri dari manusia. Manusia sejati. Sejatinya manusia adalah manusia sejati, di mana bagian dari dirinya, diri manusianya, yaitu dirinya yang mengalami dirinya sendiri sebagai ciptaannya sendiri, dia menyadari dirinya sendiri. Maka ketika si manusia sejati ini dihadapkan berbagai macam konsep, dihadapkan berbagai macam pertentangan, dia bisa menjadi penengah untuk saudara-saudaranya. Ya seperti di Indonesia saat ini. Manusia sejati pun juga menyadari di mana posisinya saat ini. Dia berada di bawah, di tengah, maupun di atas. Ada manusia sejati dan ada manusia tidak sejati. Entah kita memberi label apa, memberi nama apa, terserah. Dia belum menyadari dirinya sendiri, sehingga ya aku adalah manusia ini. Ketika aku dihadapkan pada sesuatu yang mengganggu diriku, aku ya akan merespon seperti apa yang aku sudah tahu, yang biasa aku lakukan. Aku dimaki, aku ya balik memaki. Aku disakiti, aku ganti menyakiti. Aku dikhianati, aku juga akan mengkhianati yang mengkhianatiku. Iya toh? Seperti itu toh. Tapi itu kan juga masa lalu dari diri kita. Semua ras manusia mengalami itu, mengalami masa lalu yang seperti itu.
Ya wes, hanya sedikit saja. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.